ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita bertanya kepada anak-anak kita apa cita-cita mereka, niscaya jawaban mereka itu sangat beragam. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi dosen, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi jenderal, ada yang ingin menjadi bos perusahaan, dan cita-cita tinggi lainnya. Tidak heran bila jawaban mereka seperti itu, sebab mereka sering mendapatkan nasihat, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita mendidik anak-anak kita untuk memiliki cita-cita yang jauh lebih tinggi dibanding cita-cita yang disebutkan di atas? Apakah cita-cita tertinggi itu? Dan bagaimana pula cara meraihnya? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak kisah menarik berikut ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini menceritakan tentang seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia adalah orang yang sangat fakir, tidak memiliki rumah, dan terbiasa tidur di emperan Masjid Nabawi. Namun ia senantiasa mengisi waktunya untuk mengabdi, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah selengkapnya kita akan dengarkan sendiri dari pelaku sejarah, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, dulu aku biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyelesaikan dan memenuhi keperluan beliau sepanjang siang sampai beliau melaksanakan salat Isya. Kemudian aku duduk di sisi pintunya. Ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, aku berkata kepada diriku, mungkin Rasulullah memiliki keperluan sehingga aku sudah siap melayaninya. Aku terus mendengar beliau mengatakan subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, sehingga aku kelelahan, kemudian aku pulang, atau aku dikalahkan oleh rasa kantukku sehingga aku tertidur di sana. Rasulullah SAW melihat semangat dan kesungguhan Rabi'ah al-Aslami di dalam membantu dan melayani beliau. Pada suatu hari mengatakan kepada Rabi'ah, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah, niscaya aku akan memberimu, kata Rasulullah SAW. Mendengar tawaran itu, aku pun menjawabnya, biarkan aku berpikir dahulu, wahai Rasulullah, besok aku akan beritahukan kepadamu.
Maka aku pun merenung dan menyadari bahwa dunia ini fana, akan hancur, akan sirna. Aku juga telah memiliki rezeki yang sudah ditentukan, yang akan mencukupiku dan mendatangiku. Setelah Rabi'ah merenungkan, memikirkan, akhirnya Rabi'ah mencapai suatu keputusan sambil bergumam, kalau begitu aku akan meminta kepada Rasulullah SAW untuk akhiratku. Sesungguhnya beliau memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka esoknya aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Tak kala berjumpa dengan beliau, Rasulullah bertanya kembali, apa keinginanmu wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, na'am ya Rasulullah, as'aluka an tashfa'ali ila rabbik fayu'tiqani minan nar. Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan syafaat kepadaku di sisi Tuhanmu, agar dia membebaskanku dari api neraka. Dalam riwayat Imam Muslim, Rabi'ah mengatakan, as'aluka muro fi kotaka fil jannah. Aku memohon kepada engkau, meminta kepada engkau untuk menemanimu di surga. Subhanallah. Mendengar permintaan seperti itu, Rasulullah SAW terheran, takjub dengan apa yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Aslami. Siapa kiranya yang telah menyuruhmu untuk meminta hal itu? Rabi'ah menjawab, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang menyuruhku. Namun tak kala engkau berkata, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Sedangkan engkau memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka aku pun berfikir, merenung di dalam diriku. Aku sadar bahwa dunia ini fana, dunia ini akan hancur. Sedangkan di dunia ini aku telah memiliki rezeki yang sudah ditentukan, yang akan mencukupiku dan mendatangiku. Maka aku pun memutuskan, kalau begitu aku akan meminta kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan akhiratku. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mendengar penjelasan Rabi'ah al-Aslami, Rasulullah SAW terdiam. Kemudian beliau berkata, inni fa'ilun fa'inni ala nafsik bikasrati sujud. Aku akan memenuhi permintaanmu, tetapi bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan engkau perbanyak sujud. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan sahih dan dinyatakan hasan dalam kitab Musnad. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah cita-cita tertinggi seorang muslim, yaitu diselamatkan dari api neraka agar mereka bisa menikmati indahnya surga yang seluas langit dan bumi, menemani Rasulullah SAW di surga Firdaus. Itulah seharusnya cita-cita yang selalu kita tanamkan di dalam jiwa kita dan kita ajarkan kepada putra-putri kita tercinta. Sebab itulah kesuksesan yang hakiki. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 185, "Faman juhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah mendapatkan kesuksesan. Adapun dunia yang kita tempati saat ini adalah tempat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah kalian bekal sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surga adalah cita-cita yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Dan setiap cita-cita yang tinggi pasti membutuhkan yang namanya perjuangan maksimal, pengorbanan totalitas. Tidak ada cita-cita mulia yang didapatkan dengan hanya santai, berpangku tangan dan berleha-leha. Ala inna syil'atallah ghaliyah, ala inna syil'atallah al jannah.
ketahuilah barang dagangan Allah itu sangatlah mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena itulah ketika Rabi'ah radhiyallahu anhu mengungkapkan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga, beliau Rasulullah tidak serta-merta mengabulkan permintaannya, namun beliau menjawab, fa'inni ala nafsik bikasrati sujud, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan engkau perbanyak sujud, perbanyak salat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasihat nabawi ini mengajarkan kepada kita bahwa cita-cita mulia itu berbeda dengan angan-angan kosong belaka. Cita-cita itu membutuhkan pengorbanan, sedangkan angan-angan kosong itu hanyalah bualan mimpi yang hanya ada di benak belaka, tidak ada wujudnya di alam nyata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk membantu manusia meraih negeri keabadian yaitu surga Firdaus, Allah Subhanahu wa taala membekali masing-masing dari kita potensi yang tak sama, potensi yang berbeda-beda. Tergantung apakah kita berhasil menggunakan potensi masing-masing atau tidak. Ada yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah ruah, maka beruntunglah orang-orang yang berhasil menggunakannya untuk membeli surga Allah dengan hartanya. Ia infakkan hartanya di jalan Allah untuk memamurkan masjid, untuk membantu lembaga pendidikan Islam, membantu majelis taklim, menyantuni anak yatim, membantu kaum fakir dan miskin. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ada pula di antara kita yang dibekali Allah Ta'ala ilmu pengetahuan agama yang luas, maka beruntunglah orang-orang yang selalu mensedekahkan ilmunya tanpa lelah, siang malam, tanpa bosan berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah yang lurus, sehingga ilmu itu terus mengalirkan pahala yang begitu deras kepadanya selama ilmu tersebut masih bermanfaat. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala berupa amanah jabatan. Maka beruntunglah bila mereka menggunakan kedudukan tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya kesejahteraan jasmani saja, namun juga untuk kesejahteraan rohani mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya yang mulia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan semua akan ditanya tentang bawahannya. Penguasa adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang dibekali oleh Allah fisik yang sehat, tenaga yang kuat, maka beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan kelebihan itu untuk beribadah dengan tekun, berjuang membela agama Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tenaganya. Al-Imam Malik berpetuah, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan amalan itu seperti membagi-bagikan rezeki. Ada yang kuat untuk berlama-lama menunaikan sholat sunnah, namun tak kuat berpuasa.
Ada yang mampu untuk banyak-banyak bersedekah, namun tak mampu untuk berpuasa. Ada juga yang diberi keberanian untuk berjihad. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah alal hadil bashir wa sirajul munir kama amarakum bidzalika latiful khabir. Faqala fi hukmi tanjil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma syafi' fina rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi' fina awliya'ak. Allahumma syafi' fina malaikatak. Allahumma syafi' fina ibadakas sholihin. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Aqimis shalah.